Ubisoft bener-bener udah jadi ubi gosong sekarang. Gosong gara-gara banyak digoreng sama gamer. Gosong gara-gara dimarahin investor. Gosong gara-gara sahamnya turun. Gosong gara-gara banyak studionya pada tutup. Ibarat mereka udah jatuh ketimpa tangga, sepohon-pohonnya, setahun-tahunnya pula. Padahal kalau kita ingat lagi ya, zaman dulu kalau ngeliat cover game ada logo Ubisoft di pojok kanan, itu udah bisa jadi indikasi kalau gamenya bakal worth banget buat dimainin. Nyampe toko kaset game, bingung mau beli game apaan, tinggal ambil aja game yang ada logo mata birunya ini. Itu udah pilihan aman. Tapi kenapa sih nasib mereka jadi kayak gini sekarang? Jadi lumbung bulian di medsos, diprotes habis-habisan, dan selalu aja kena omel terus-terusan sama orang-orang. Kenapa seolah-olah semua yang dilakuin sama ini company ini rasanya kayak salah terus sekarang? Atau ini strategi mereka dengan mancing emosi warga biar dapat exposure? Atau jangan-jangan orang-orangan Ubisoft ini masokis semua yang makin seneng kalau diumpat dan dikasarin? Nah, di Bacotan Gaming episode kali ini, aku Junta, gamers yang udah ngerasain game Ubisoft zaman logonya masih gambar pelangi, bakal ngebedah kenapa ini bisa terjadi berdasarkan pengalamanku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. Sebelum nasibnya mengenaskan kayak sekarang, Ubisoft ini dulunya adalah company video game yang identik sama kuantitas, kualitas, dan inovasi. Dari segi kuantitas, Ubisoft selalu punya franchise besar di semua genre gamenya. Dari action, racing, shooter, RPG, platformer, strategi, sampai sport. Minimal mereka punya tuh seri yang populer banget. Ngebuat studio ini nggak terkenal, cuma jago di satu atau dua genre aja, kayak semacam Bethesda gitu, yang terkenal di genre RPG dan shooter doang, atau Naughty Dog yang terkenal dengan game-game action linearnya. Tapi semua genre diembat sama Ubisoft. Dari mulai ngomongin action, mereka punya Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia. Adventure ada Beyond Good and Evil, Immortal Phoenix Rising. Terus ke balap, mereka ada The Crew, Trackmania, Riders Republic. Strategi ada Anno, platformer yang butuh maskot ikonik itu juga ada, Rayman sama Rabbids, dan ratusan game lain yang ada di setiap genrenya. Yang bikin mereka beda nih sama company game gede lain macam EA. Ubisoft ini lebih organik karena judul-judul game yang mereka ciptakan itu datang dari studio yang mereka buka sendiri. Sementara EA itu meskipun mereka juga punya banyak judul game, tapi itu bukan pure mereka yang bikin. Kayak The Sims itu buatan Maxis, Dead Space itu bikinan Visceral Games, seri-seri Need for Speed dibikin sama Black Box, Criterion, Slightly Mad, dan lain-lain. Baik lagi ngomongin Ubisoft, yang bisa kita semua sangat rasakan waktu main game-gamenya Ubisoft, terlebih di era 2000-an, adalah inovasi, dimana game mereka itu benar-benar kerasa beda sama banyak game lain. Mereka tuh selalu aja berhasil ngasih kualitas gameplay yang bukan cuma solid, tapi juga revolusioner kala itu. Misal nih di Assassin's Creed, mereka gabungin konsep historical masa lalu yang ditwist sama unsur teknologi modern. Jadi nggak cuma game yang bertema sejarah doang, tapi ada elemen fantasi, science fiction yang nambah seru lore atau jalan cerita di setiap serinya. Keren banget loh ide mereka ngasih Abstergo lah, ngasih Animus lah, terus konfliknya juga nggak cuma kejadian di masa lalu, tapi di timeline masa kini pun banyak konspirasi yang terjadi. Terus kalau ngomongin gameplaynya pun bisa dibilang nggak ada yang kayak gini. Assassin's Creed nge-stand banget kala itu dengan dua elemen utama, yaitu mekanik parkour yang ditandemin sama stealth. Menurutku sih ini perpaduan yang jenius banget. Kita bisa dapat skenario pembunuhan target dari banyak titik, bukan cuma jalan mindik-mindik, jongkok ngumpet di tong nunggu penjaganya lengah baru bisa di neutralize. Di Assassin's Creed ngabisin musuh secara diam-diam itu bisa terjadi dari titik mana aja, atas genteng, bawah jendela, balkon, dimanapun, karena ya hampir semua bagian bangunan bisa aksesibel buat dipanjat, digelantungi, atau diterabas. Terus kalau ketahuan pun masih bisa leluasa kabur dengan kemampuan parkour yang kita punya. Nyampurnya elemen parkour juga akhirnya ngebikin genre stealth jadi makin mudah disukain. Assassin's Creed berhasil ngubah stigma kalau game stealth itu selalu slow pace dan bikin ngantuk. Kini berubah menjadi game action yang lebih intens. Terus contoh lain game Ubisoft yang idenya seger dan eksekusinya bisa mantep itu adalah Watch Dogs. Ini emang debatable ya. Banyak yang suka dan banyak yang kecewa sama ini game. Cuma buat masalah inovasi di sini Ubisoft menurutku sangat bisa diapresiasi. Di tengah banyak game open world yang pengen jadi GTA, Ubisoft justru nyiptain game open world yang beda banget karena nyampur sama tema hacking. Dan hacking di sini bukan cuma jadi elemen di ceritanya aja, tapi juga diimplementasiin ke gameplay. Kita bisa ngobrak-ngabrik kota Chicago dengan ilmu ngehack dari Aiden Pierce. Bisa kacauin lampu lalu lintas, swooping percakapan orang, ledakin fasilitas sampai bikin mati lampu semua kota.
Dan yang paling aku demen ini, elemen hacking ini bisa jadi variasi buat ngelarin misi. Aku yakin semua orang yang udah mainin ini game bisa ngerasa kalau Watch Dogs itu cukup repetitif misinya, alias gitu-gitu mulu. Tapi dengan adanya elemen hacking di Watch Dogs itu ngebuat player jadi punya banyak pilihan dan strategi buat kelarin task yang lagi dijalanin. Mau run and gun ala-ala John Wick atau main bersih tanpa kill satu musuh pun dengan cuma mengandalkan ilmu hacking, itu semua tergantung sama cara main kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih game-game bikinan Ubi Lembut yang aku rasain waktu main tuh kayak beda dan inovatif banget kalau dibandingin sama game-game lain. Tapi ya kalau bahas semua malah jadi kepanjangan ya nanti ini video. Kesuksesan Ubisoft dalam ngembangin banyak franchise akhirnya berimbas ke masalah finansial mereka. Gampang banget mereka buat dapat sales lebih dari 1 juta kopi, apalagi di IP-IP populer mereka. Ngebikin Ubisoft berhasil duduk di jajaran company game dengan pendapatan tertinggi di dunia. Yang peaknya dalam setahun tuh mereka bisa dapat keuntungan sampai 37 triliun rupiah atau sekitar 45 hari MBG. Nggak heran sih, orang setahun aja mereka bisa rilis 5 judul game baru. Belum lagi juga ketambahan live service atau game mobile yang mereka bikin itu juga kenceng banget produksinya. Banyak tuh IP-IP terkenal mereka dibikin versi mobilenya, kayak Rainbow Six Mobile, Brawlhalla, Prince of Persia, Lost Crown, dan lain-lain. Nah, ngomongin soal game mobile, pas banget nih aku ada HP yang bisa buat main game berat tapi harganya murah banget. Chipsetnya pakai tipe terbaru Dimensity 8500 Ultra, RAM-nya 12GB LPDDR5X dan storage-nya ini sampai 512GB UFS. Buat running dan nyimpen banyak game udah jelas nggak akan jadi masalah. Chipsetnya kenceng dan memorinya lega banget. Layarnya juga cakep pakai tipe AMOLED dan support teknologi display macam HDR+, Dolby Vision. Baterainya juga badak banget buat dipakai daily use dari pagi sampai malam. Ini bisa masih nyisa dan pas ngecas pun juga cepet banget penuh, soalnya udah support fast charging sampai 100 watt. Jadi langsung aja cek produknya di keranjang yang aku taruh di sini nih. Siapa tahu HP-nya lagi diskon parah. Nah, di masa kemasannya pun Ubisoft bisa punya lebih dari 45 studio yang kesebar lebih dari 30 negara di seluruh dunia dengan jumlah karyawan yang nyentuh 20.000 orang. Angka ini bikin semua kegilaan yang Ubisoft berhasil capai ini jadi masuk akal karena makin banyak sumber daya kompeten, ya makin banyak produk bagus yang dihasilin. Tapi ajaibnya hal ini juga jadi bumerang buat mereka karena dengan makin banyaknya judul baru dan sequel lanjutan yang dirilis Ubisoft, kualitas yang dikasih justru malah makin hancur. Sayang banget meskipun udah berhasil ngebikin dan ngelahirin franchise original yang super populer, namun nyatanya Ubisoft mulai kerasa struggle dalam hal ngembangin IP-nya. Aku yakin banget, nggak cuma aku doang yang ngerasain kalau sebenarnya formula yang dipakai dari tiap seri gamenya Ubisoft itu makin kesini, makin gitu-gitu aja. Contoh paling jelas, Far Cry. Ya udah, rasa uniknya tuh cuma kerasa sampai 3 seri awal doang. Tembak-tembakan di wilayah hutan yang banyak hewannya gitu tuh dulu mah seru banget, nggak ada yang kayak gini. Cuma makin kesini, aku makin nyadar kalau sebenarnya sepanjang mainin Far Cry itu cuma ya rebut-rebutin outpost doang. Ada markas lawan kita capture dan ganti jadi markas kita. Makin gede kita ambil wilayah, makin deket sama bos yang jadi target utama. Terus gitu-gitu aja. Yang keganti paling latar tempat sama bos yang dilawan. Yang menurutku cuma kedua poin ini yang masih jadi hal menarik di Far Cry. Aku kadang masih nungguin siapa antagonis bengis yang bakal kita hadepin dan di mana latarnya. Cuma kalau lawan beruang atau buaya dan capture outpost itu udah nggak semenarik itu lagi deh buatku sekarang. Terus di Assassin's Creed tuh juga sama. Dari dulu formulanya gitu-gitu doang. Misinya nggak jauh-jauh dari ngintil lo atau ngikutin orang diem-diem, nyamar, buka-buka waypoint dengan manjat gedung gede, neutralize target, dan gitu-gitu aja diulang-ulang. Di seri 1 sampai trilogi Ezio gitu, gameplay gini masih seru-seru aja. Apalagi story-nya Ezio trilogi itu seru banget loh. Coba makin kesini, ke Rogue, Liberation, Unity, Syndicate mulai tuh kerasa ngebosenin gameplaynya. Misi-misinya kayak sama aja macam Assassin's Creed sebelumnya. Emang mereka akhirnya ganti konsep jadi game RPG di seri Origin dan harus aku akuin kalau itu berhasil banget. Kombinasi gameplay action dan progression level ala-ala RPG ditambah elemen parkournya bisa ngeblend dengan mantap. Cuma setelahnya Odyssey dan Valhalla, mohon maaf ya, buatku itu 2 game ngebosenin parah. Map emang luas, set activity juga makin banyak. Bahkan di Odyssey dikasih gimmick multiple
multiple choice. Cuma ya secara penyelesaian misi, side quest-nya masih gitu-gitu mulu. Ngulangin formula yang sama yang sebelumnya udah works, tapi nggak dibarengi sama improvisasi atau hal baru yang kerasa. Sebenarnya sih nggak perlu nyampe ganti-ganti total konsep kayak Origins dulu ya. Tinggal tambahin sedikit tema atau gameplay aja yang gue yakin udah cukup banget buat bikin kita jadi ngerasa ini tuh game baru. Ini tuh Assassin's Creed atau Far Cry yang asik dan nggak ngebosenin. Terbukti di Black Flag kan, ada elemen perang kapal yang ngebuat itu game jadi kerasa beda. Nggak perlu sampai berubah jadi full game perang kapal-kapalan, tapi harus tetap ada fitur yang ngebuat kita jadi penasaran buat nyobain. Nggak sekedar nyamar, ngikutin orang dan buka waypoint aja, dimana itu juga ada sih di Assassin's Creed Black Flag ya. Penyakit kayak gini sebenarnya udah bisa diprediksi apa penyebabnya. Dari dulu, Ubisoft udah punya IP-IP yang disukain sama gamers, bahkan punya fanbase yang gede dengan punya formula gameplay yang udah jelas sukses. Sekarang si Ubisoft jadi punya dua pilihan, ngembangin gameplay inovatif yang udah ada ini jadi makin fresh lagi, atau yang lebih mudah dan aman dilakuin, yaitu tinggal daur ulang aja, alias bikin game reskin aja. Kalau mau nyari untung dengan lebih mudah dan cepat, jelas cara kedua yang bakal dipilih. Cuma yang dilakuin sama Ubisoft menurutku udah terlalu sering. Mereka hobi dan rajin banget bikin sequel baru tapi rasa lama gitu, atau bisa dibilang kebalik, quantity over quality. Dalam setahun, si Ubisoft ini bisa tuh rilis banyak banget game. Apalagi yang IP gede. Sampai rela dibikin jadi game tahunan. Cuma ya karena kebanyakan dan udah sering ke-milking, akhirnya yang dirubah kebanyakan ya cuma latar game atau mapnya doang. Sama story ya, udah pasti ya. Ghost Recon Breakpoint sama Wildland tuh bener-bener kerasa cuma beda latar game doang sama musuh-musuhnya. Yang satu di pedesaan dan kayaknya yang satunya lagi di hutan. Secara gameplay masih sangat sama kedua game ini. Misi-misinya masih ngulang-ngulang. Bersihin icon di map, tembak-tembakan nge-raid markas musuh, nyari dokumen, inventory yang nge-kill target. Avatar Frontiers of Pandora itu juga Far Cry versi biru. Sekarang, mana inovasi yang dulu kalian ini jago sekali ini? Hei Ubi Lembut! Mana game yang bikin kita tuh kayak, wih belum pernah nih aku main game kayak gini, bisa lawan-lawan binatang buas. Belum pernah nih aku main game tembok-tembok bisa dilewatin kayak di Prince of Persia. Sekarang malah jadi capture outpost lagi. Selain masalah milking, Ubi Lembut juga terkenal sama perlakuan brengsek mereka yang lain, yaitu tukang downgrade. Sekarang siapa coba yang nggak orgasme ngelihat reveal trailernya Watch Dogs 1 tahun 2013 kemarin? Gambar gamenya itu nggak masuk akal. Lighting, shadow, dan kotanya itu parah. Efek angin, hujan, terus uap-uapnya tuh realistis banget. Tapi pas rilis, apa yang kita dapatkan? Iya, itulah bobroknya Watch Dogs di masa awal rilis. Bahkan nih sampai sekarang, sampai PC ku bisa settingan rata kanan tuh mentok semua. Itu menurutku belum bisa buat achieve kualitas grafis yang ada di trailer pertama. Bukan cuma itu doang, yang bener-bener bikin aku sakit hati banget itu The Division. Itu trailernya masih menjadi one of the best buat gameplay reveal di dalam sejarah video game. Kota New York yang baru habis kena pandemi di tengah badai salju itu bakal jadi plot dan tema yang kawin banget tuh sama gameplay looter-shooter. Atmosfernya yang dark, dingin, terus kotanya kelihatan kacau balau tapi yang belum sampai kayak post apokalips gitu. Marketingnya juga jor-joran pol. Si Ubisoft udah bukan cuma bikin cinematic trailer doang, tapi juga bikin series live action yang production value-nya tuh lumayan kelihatan niat dan mahal. Tapi pas rilis, ternyata nggak seatmosferik itu kota New Yorknya. Dari visual yang downgrade parah, terus lightning dan partikel salju yang nggak se-gloomy trailer alias flat parah, sama yang paling bikin aku kecewa, itu fitur map holografik yang muncul di jalanan yang waktu di trailer kelihatan seamless dan futuristik, di versi aslinya tuh nggak se-oke itu, dan sering kerasa clunky. Belum lagi masalah gameplaynya yang awalnya digemborin sebagai game tactical shooter, tapi pas dimainin rasanya cuma kayak game cover based shooter yang nggak perlu strategi panjang lebar. Selain itu masih ada banyak momen di mana Ubisoft ini ketahuan nipu lewat trailer, dan sampai sekarang masih mereka lakukan sampai gamer sudah jarang nge-hype kalau lihat trailer sinematik yang Ubisoft keluarin. Kayak iya emang keren pol, tapi ujung-ujungnya nggak bakal sekeren di trailer kan ya. Dan aku juga bingung kenapa kok masih sampai sekarang Ubisoft nerapin strategi promosi kayak gini. Apakah emang se-worth it itu buat bangun hype dari bikin trailer segila mungkin buat narik angka pre-order, atau alasan lain sampai trailer nipu ini seakan-akan jadi marketing gitu tuh buat Ubisoft sekarang? Selain dari line up gamenya yang kualitasnya makin kesini makin wadidaw ya, secara company pun Ubi Lembut ini juga salah satu yang kelakuannya kurang ajar. Masih inget kan keputusan brengsek yang mereka lakuin di The Crew, gimana tiba-tiba aja itu game dimatiin servernya dan dihapus di semua library player, padahal dulunya itu game berbayar loh. Nah, itu baru satu, karena ternyata masih banyak kelakuan iblis yang pernah Ubisoft lakuin kepada gamers. Yang paling bikin aku gedek banget tuh kejadiannya terus-terusan. Mereka sering banget menuhin layar in-game sama promo atau iklan DLC.
bundle, microtransaction, bahkan iklan game lain. Ini kan nyebelin banget. Kita udah beli gamenya, berharap bersih dari iklan atau promo-promo nyebelin, masih dicokokin loh sama ini studio. Mana tulisannya gede-gede pula. Terus petinggi-petinggi Ubi lembut nih sekarang juga banyak yang nyebelin kelakuannya. Kayak mereka sering bikin statement kontroversial kayak gamers harus terbiasa nggak memiliki game, atau game kami tidak politis. Padahal kita tahu kalau ini studio adalah salah satu yang paling woke dan vokal banget buat masalah SJWer ini. Ngemeng-ngemeng soal era downfall-nya Ubisoft, sudah pasti tidak bisa lepas dari permasalahan woke-nya yang beberapa waktu lalu itu rame banget digoreng sama netizen. Orang-orang pada ngamuk, bahkan banyak juga yang sampai nggak mau beli game mereka gara-gara terindikasi ada unsur DEI atau diselubungi sama agenda woke. Kayak yang kejadian di Star Wars Outlaws dan puncaknya di Assassin's Creed Shadow dengan polemik pemilihan karakter Amba Suke-nya yang dianggap terlalu pro DEI. Akhirnya sekarang Ubisoft bukan lagi studio game yang dicintai kayak dulu. Berbalik jadi company dibenci sama gamers layaknya EA atau Activision. Bayangin aja, udah gamenya banyak yang buluk, kelakuan studionya juga kayak minta dipukulin saking ngeselinnya. Sekarang dampaknya pun mengerikan banget nih buat mereka. Dari mulai sahamnya anjlok tuh, studio banyak ditutup, sampai sekarang hampir terancam bubar alias bangkrut. Buktinya udah cukup kerasa sekarang ya. Jadi zaman golden eranya Ubisoft tuh, mereka ini dikenal sebagai pabrik game. Dalam setahun mereka bisa ngerilis banyak banget game. Tahun 2003 total Ubi lembut nih berhasil ngerilis 20 game yang diantaranya ada 13, Beyond Good and Evil, Prince of Persia, Sands of Time, Tom Clancy Rainbow Six 3, dan Rayman yang semuanya berhasil sukses dan disukai banyak gamers. Jomplang banget kalau dibandingin sama tahun lalu di mana Ubi lembut cuma ngerilis 2 game besar, yaitu Assassin's Creed Shadow sama Anno 1177. Bahkan di tahun ini mereka baru punya satu title game yang berpotensi bakal dirilis, yaitu remake-nya Assassin's Creed Black Flag yang sampai sekarang pun belum reveal apapun selain gambar first look dan info bocor dari IGRS. Malah sekarang lebih banyak berita game yang mereka cancel progress development-nya daripada yang mau rilis. Kayak remake Prince of Persia tuh, The Division baru tuh, Immortal Phoenix Rising 2, sampai ke beberapa game yang bahkan judulnya belum ada, macam Project Crash yang seharusnya jadi game shooter bertema Perang Dunia Kedua. Dan masih banyak lagi project-project cancel dan terancam cancel saat ini. Ya aku harap sih Splinter Cell remake masih bisa dilanjut ya, itu bagus banget harusnya ya. Aku suka banget sama Splinter Cell soalnya. Dan dalam keadaan yang terpuruk banget kayak sekarang ini, sebenarnya Ubi lembut ini udah ngelakuin beberapa kali usaha buat nyelamatin ini company dari jurang kebangkrutan. Tapi sialnya nih, percobaan mereka buat comeback stronger atau merebut kembali hati para fans rasanya sekarang udah hampir tertutup rapat pintunya. Karena di mata gamers ya, Ubisoft ini sekarang udah bukan lagi Ubisoft yang mereka kenal dulu. Studio yang selalu ngerilis game dengan kualitas top tier nih sekarang berubah menjadi company yang dikenal suka nipu, kurang kreatif, kikir, dan sekarang ini Ubi lembut kayak lagi kena karma atas tindakan-tindakan yang mereka lakuin beberapa tahun lalu, yang kebanyakan bikin emosi, bahkan sampai ngerugiin gamers. Dan gamers pun juga rasanya kayak lagi balas dendam. Semua yang Ubisoft lakuin kerasa salah terus aja di mata gamers. Bahkan mereka mau coba ngabulin permintaan gamers aja, masih kena semprot dan dihujat terus-terusan. Kenapa sih? Tapi sebelum itu aku mau infoin dulu nih kalau kabar gembira nih, Mindspace sekarang punya sistem membership baru yang lebih menarik dan proper dari yang sebelumnya. Kamu bisa dapat badge loyalty yang sistemnya itu kayak game RPG. Semakin lama kamu jadi member Mindspace itu badge-mu makin ngeri. Kamu bisa crafting badge-mu dari mulai bulan pertama masih pedang, bulan selanjutnya dapat shield, bulan selanjutnya lagi dapat armor, sampai akhirnya full gear dan jadi raja kesatria yang keren banget kayak gini. Terus nih kamu juga bisa akses ke video-video membership only-nya Mindspace kayak obrolan gaming sama show barunya Mindspace yang judulnya Gorengan Gaming, yang versi pedesnya bisa ditonton di versi membership only. Harganya juga cuma 10.000 doang per bulan. Dan kalau kamu mau gabung di tier yang lebih tinggi yaitu Vanguard, namamu bakal aku tampilin di video-videonya Mindspace. Dan tentunya kamu bakal dapat stiker-stiker keren dan menarik yang bisa dipakai buat komen di video biasa maupun di live stream. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah sang darah hijau sekarang juga. Nah, balik lagi pembahasan di mana setiap gerak-gerik Ubisoft sekarang bahkan yang terdengar positif itu masih aja jadi blunder buat mereka. Contohnya, Skull and Bones, game perang kapal-kapalan yang dari dulu udah diarep-arepin sama gamers. Dari zaman Black Flag tuh udah nggak kehitung lagi berapa kali gamers meminta Ubisoft buat bikin game perang kapal dong, yang nggak ada unsur Assassin's Creed-nya dong. Dan mereka pun akhirnya ngabulin permintaan tersebut dengan Skull and Bones.
Pertama announce tahun 2017 dan baru bener-bener rilis tahun 2023 kemarin. Pertama reveal trailer sih bagus banget, khas Ubisoft. Terus ditambah statement Ubisoft yang bilang kalau ini game kelasnya quadruple A alias ada 4 cuk A-nya. Tapi pas rilis, lagi-lagi penyakit gameplay membosankan khas Ubisoft yang malah ditemuin sama gamers. Bukannya perang kapal yang masif dan chaos, isinya game ini kebanyakan adalah berlayar dari poin A ke poin B. Iya, gitu aja mulu. Ya ada sih gather resource, tapi ya dikit banget porsi gameplay perang antar kapalnya. Akhirnya perilisan game ini malah jadi bumerang buat mereka. Game yang seharusnya jadi momen mengambil hati gamers ini malah jadi game olok-olokan. Terus kasus Assassin's Creed Shadow tuh, mulut gamer udah pada berbusa sampai hitam tuh. Minta-minta tuh ke Ubisoft bikin Assassin's Creed di Jepang dong. Tiap kali ada desas-desus Assassin's Creed baru langsung muncul kabar kalau bakal di Jepang, dan bener aja setelah 13 seri berjalan, Ubisoft akhirnya mengabulkan permintaan tersebut lewat Shadows. Seharusnya kan ini game yang kita impikan selama ini ya. Shadows ini adalah mimpi basah jutaan fans Assassin's Creed di luar sana. Seharusnya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya fans mimpi basah, tapi malah mimpi dikejar-kejar Ambasuke. Iya, banyak yang ngamuk sama Shadow. Bukan karena latar atau gameplaynya, tapi di siapa yang kita mainkan dan gimana cara mereka menggambarkan budaya Jepang. Bayangin, kita udah nunggu belasan tahun buat bisa ngerasain jadi samurai atau ninja di era Sengoku yang brutal. Pas rilis, pilihan MC-nya jatuh ke Yasuke. Oke, Yasuke emang tokoh sejarah beneran. Tapi buat fans yang udah ekspektasi buat mainin karakter protagonis lokal, jadinya berasa kayak dikasih perspektif orang luar, bukan Jepang. Lah, tapi bang, game kayak Nioh gitu kan juga kan orang western MC-nya, bukan Jepang asli. Iya, bener. Cuma ekspektasi orang itu nggak sebesar itu buat Nioh, dan tema fantasi di Nioh itu kental banget. Sementara Assassin's Creed Jepang itu ditunggunya udah kayak nunggu Indo masuk Piala Dunia. Lama banget dan diimpi-impikan jutaan fans. Wajar dong kalau fans ngamuk sampai segitunya kalau waktu rilis gamenya jauh dari apa yang kita bayangin. Tapi untung aja, meskipun ini game dibacotin habis-habisan, angka penjualan dari Shadow ternyata nggak seburuk itu. Ubisoft berhasil ngumpulin lebih dari 5 juta kopi terjual dari berbagai macam platform. Cuma aku yakin banget kalau aja mereka nggak kena goreng masalah Ambasuke, penjualan gamenya bisa jauh lebih tinggi dari ini. Tapi kalau mau ngabulin permintaan gamers aja masih salah, masih diolok-olok, masih adakah kesempatan buat Ubi Lembut kembali menjadi andalan banyak gamers seperti puluhan tahun lalu? Menurutku sih bisa, asalkan Ubi Lembut sebenarnya masih punya cara biar terhindar dari jurang kebangkrutan, dan pintu maaf dari gamers pun sebenarnya masih terbuka lebar. Asalkan Ubisoft mau tobat dan ngelakuin revolusi mental di dalam company-nya. Ada beberapa hal krusial yang menurutku bisa bikin mereka comeback. Pertama, mereka masih punya banyak IP yang bisa dihidupin kembali. Mereka ada Rayman, Splinter Cell, Rainbow Six, Brother in Arms. Banyak yang masih nungguin seri lama ini game balik lagi digarap sama Ubisoft. Dan kesempatan Ubisoft buat ngerebut hati gamers dengan bangkitin kembali seri-seri ini masih sangat possible buat dilakukan. Splinter Cell, desas-desusnya masih dalam tahap development. Beyond Good and Evil 2 masih juga digarap meski udah makan waktu berapa tahun itu ya, udah lama banget. Sama mereka juga bakal nge-remake seri Assassin's Creed. Gak apa-apa daripada rilis tahunan, tapi rasanya kayak produk asal jadi kan. Yang kedua, stop milking atau daur ulang mekanik yang terus-terusan. Ambil aja waktunya, santai aja lah. Dan ini udah mulai kejadian di seri Assassin's Creed yang baru. Mereka udah nggak lagi pakai metode seri baru tiap tahun, karena next Assassin's Creed yaitu Hexe bakal rilis tuh desas-desusnya tahun 2027, alias tahun ini kemungkinan besar nggak ada Assassin's Creed baru sama sekali. Yang ada ya paling berdasarkan bocoran IGRS ya Assassin's Creed Black Flag Rising. Sekali lagi nggak apa-apa, malah ini kabar ngelegain buatku. Mereka jadi bisa explore ide-ide yang lebih liar dan luas lagi. Balikin lagi mekanik baru yang bikin orang wow lagi. Jangan cuma nambahin elemen RPG biar orang grinding terus. Kita kangen Ubisoft yang berani eksperimen kayak zaman Watch Dogs awal atau Assassin's Creed 1 dulu. Nah, meskipun banyak IP generasi barunya Ubisoft itu hasilnya wadidaw kayak Skull and Bones atau Outlaws, tapi mereka juga punya yang berpotensi. Contohnya The Crew sama Avatar. Ya ini sebenarnya bisa dieksplor lagi tuh ide-idenya. Cuma untuk saat ini game-game tadi itu menurutku masih di level yang so-so lah. Belum yang kayak worth it banget buat kudu dibeli full price gitu. Terus terakhir, tidak ada kata terlambat buat minta maaf. Stop bikin strategi marketing yang nipu pakai trailer downgrade. Berhenti kasih statement aneh yang bikin emosi. Dan yang paling penting, dengerin
feedback fans dan respon secara benar dengan kasih apa yang fans mau. Tapi ternyata bukan cuma Ubisoft aja studio game yang suka daur ulang konsep atau milking seri terus-terusan. Bandai dan CyberConnect juga hobi banget nih bikin yang kayak gini, yaitu di game Naruto-nya. Apalagi yang seri-seri Ninja Storm yang menurutku nggak lebih bagus dari seri PS2-nya. Kenapa bisa begitu? Nah, semua ini udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa game Naruto jadul lebih bagus dari Naruto sekarang? Sama aku juga bahas kenapa kok Hawk nggak bakal bisa ngalahin Mobile Legends. Semua udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di bawah sini.